Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya yang sangat saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Jadi sebelum saya sampaikan materi pada kesempatan ini, saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi setelah mempelajari materi tentang hari ini, saya harapkan kalian mampu menjelaskan hukum bacaan idhar dan ikhfa dengan benar. Setelah itu dapat menyebutkan macam-macam huruf idhar dan ikhfa dengan benar. Yang ketiga, membaca Al-Quran sesuai kaidah dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah menyebutkan bacaan idhar dan ikhfa dalam surah Al-Ghoshiyah dengan benar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menjelaskan tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa, saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan makhraj huruf dan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika kalian nanti membaca Al-Quran, kalian harus membacanya dengan baik dan benar. Salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain. Sebenarnya ada 4 macam hukum nun sukun atau tanwin. Tapi pada semester yang pertama ini kita akan mempelajari tentang 2 hukum nun sukun dan tanwin, yakni idhar dan ikhfa. Yang pertama adalah idhar. Idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Bacaan idhar dalam hukum bacaan nun dan sukun tanwin disebut idhar halqi. Sedangkan menurut bahasa, idhar halqi menurut bahasa berasal dari kata haq yang artinya tenggorokan. Menurut istilah, idhar halqi adalah apabila ada huruf nun sukun seperti ini hurufnya, ini nun sukunnya, atau tanwin. Tanwin ada 3. Yang pertama ada fathah tain, yang kedua kasroh tain, dan yang ketiga ada dhammah tain. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi, yakni hamzah, ha, ain, kha, ghain, kha, maka cara membacanya harus terang dan jelas, tidak samar-samar atau dengung. Selanjutnya di sini akan saya sampaikan atau saya beri contoh tentang contoh bacaan idhar beserta cara membacanya. Yang pertama ada kata man a'ta. Ini kalimat ini dibaca jelas atau idhar karena ada huruf nun sukun ini. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi saya ulangi, man a'ta. Jadi ada nun sukun bertemu hamzah, maka dibaca idhar atau jelas. Yang kedua ada kata yanha.
Kenapa kok dibaca idhar? Karena ada nun sukun, ini nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca jelas atau idhar. Contoh yang ketiga, ada kata kufuwan ahad. Nah, ini dibaca idhar karena ada, ayo tebak, ada apa? Iya benar, karena ada fathah ten, nilai ini bertemu dengan hamzah atau alif. Nah, makanya dibaca jelas. Untuk selanjutnya ada ikfa. Ikfa artinya menyamarkan. Bacaan ikfa dalam bacaan hukum nun sukun dan tanwin disebut ikfa hakiki. Sedangkan hukum bacaan ikfa hakiki terjadi apabila huruf nun sukun ini seperti tadi idhar nun sukun atau tanwin, ada fathah tain, kasroh tain, domah tain bertemu dengan huruf ikfa. Huruf ikfa ada banyak ya, ada 15. Maka cara membacanya disamarkan. Adapun huruf ikfa hakiki adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ta, sa, jim, dal, zal, za, shin, shin, sod, dha, ta, da, fa, qaf, dan yang terakhir adalah kaf. Coba nanti dihafalkan sendiri ya. Huruf ikfa ada 15. Selanjutnya saya beri contoh bacaan ikfa. Di sini saya berikan 3 contoh bacaan ikfa. Yang pertama ada kata wala antum. Di sini dibaca ikfa karena ada nun sukun, ini nun sukun saya lingkari bertemu dengan ta. Jadi wala antum ini dibaca ikfa karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Selanjutnya ada kata unsa. Unsa dibaca ikfa karena ada nun sukun. Nun sukun ini bertemu dengan sa, maka dibaca samar atau ikfa. Dan yang ketiga contohnya adalah qalbin salim. Nah, ini termasuk bacaan ikfa karena ada kasroh ten bertemu dengan sa, maka dibaca samar. Nah, berikut saya berikan contoh latihan. Kita akan mencari bacaan idhar dan ikfa dalam surah Al-Ghoshiyah. Coba kita bahas dari ayat yang pertama. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Coba kita lihat ada apa enggak? Tidak ada nggih. Yang selanjutnya wujuhu yauma idzin khasiyah. Coba ini yang ayat kedua. Nah, ini ada kata yauma idzin khasiyah. Nah, ini ada kasroh ten bertemu dengan kha. Ini bacaan apa coba? Fathah kasroh ten bertemu dengan kha. Ya, ini bacaan idhar. Selanjutnya ayat ketiga amilatun nasibah. Tidak ada ya. Selanjutnya ayat keempat tasla naron hamiyah. Nah, di sini ada lagi yang termasuk bacaan idhar atau ikfa, yakni ada fathah ten bertemu dengan ha, yakni bacaan idhar lagi. Selanjutnya ayat kelima tusqa min ainin aniyah. Nah, ini ada kata min ainin.
min ainin ini termasuk bacaan idhar karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Ayat ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Nah, ini ada dua aja. Ada dua. Yang pertama ada ta'amun illa, termasuk bacaan idhar karena ada domatan bertemu dengan alif. Yang kedua ada kata min dhari, ada nun sukun bertemu dengan dha. Selanjutnya yang keenam, la yusminu wa la yu'ni min ju'. Nah, itu ada satu ini, min ju'. Ada nun sukun bertemu dengan jim, yakni bacaan ikhfa. Ayat yang ke-8, wujuhu yawma idzin na'imah. Ada kata ada di sini. Ada ya di sini. Selanjutnya lisa'yiha radiyah. Ini juga tidak ada. Selanjutnya ayat ke-10, fi jannatin 'aliyah. Nah, ini ada satu, yakni ada kasroh ten bertemu dengan ain, yakni bacaan idhar lagi. Ayat ke-11, la tasma'u fiha lahiyah. Tidak ada ya di sini. Ayat ke-12, fiha ainun jariyah. Nah, ini saya lingkari. Ada ini, ada domah ten bertemu dengan jim, yakni bacaan ikhfa. Betul. Yang ke-13, fiha sururum marfu'ah. Nah, ini tidak ada ya. Ayat ke-14, wa aqwabum mawdu'ah. Tidak ada. Ayat ke-15, wa namariku masfufah. Tidak ada. Wa zarabiyum mabsusah. Juga tidak ada. Ayat ke-17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ini ada yang duru ya. Yang duru berarti ada nun sukun bertemu dengan dha. Bacaan apa aja? Iya, betul, bacaan ikhfa. Selanjutnya ayat ke-18, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ada ya. 19, wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidak ada juga. Ayat ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat. Juga tidak ada. Ayat ke-21, fadzakir innama anta mudzakir. Nah, ini ada kata anta, juga termasuk bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Selanjutnya ayat ke-22, lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada. Ayat ke-23, illa man tawalla wa kafar. Nah, ini juga ada man tawalla. Ini termasuk bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu ta. Selanjutnya ayat ke-24, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Tidak ada. Ayat ke-25, inna ilaina iyabahum. Tidak ada. Terakhir, summa inna alaina hisabahum. Juga tidak ada. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 bacaan idhar dan ikhfa dalam surah Al-Ghasyiyah. Saya kira itu ya contoh bacaan idhar dan ikhfa dalam surah Al-Ghasyiyah. Nanti kalian bisa mempraktekannya sendiri, mencarinya sendiri di rumah dalam surah-surah Al-Quran yang lain. Jadi
kesimpulan dari materi kita hari ini, jadi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu agar membaca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Yang kedua, idhar artinya adalah jelas atau terang. Sedangkan huruf idhar ada 6, yakni hamzah, ngain, kha, ghain, kha, dan ha. Ada 6. Ingat-ingat ya. Yang keempat, idhar halqi, yaitu apabila nun sukun. Jadi apabila ada nun sukun ini, atau tanwin ada 3, fathatain, kasrohtain, dan domahtain, bertemu dengan huruf idhar yang 6 tadi, apa? Masih ingat kan? Maka wajib dibaca dengan jelas. Sedangkan yang kelima adalah ikhfa, artinya adalah samar-samar. Ikhfa hakiki, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 tadi. Masih ingat ya hurufnya apa saja? Maka dibaca dengan samar-samar. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan dipelajari materinya untuk hari ini. Semoga kita semua dapat membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.